sebelum memasuki apa itu perbedaan antara agile approach dan predictive approach, mari kita mengenal apa itu agile dan predictive approach. Nah, agile sendiri sering disebut dengan adaptive approach. Mari kita lihat apa arti kata adaptive. Adaptive artinya dapat beradaptasi, maka dapat diartikan agile approach dapat sebuah metodologi yang dapat beradaptasi ataupun sebuah proyek yang dapat beradaptasi pada sebuah perubahan ataupun ruang lingkupnya. Sedangkan predictive approach adalah sebuah metodologi. Prediktif artinya dapat diprediksi. Maka sebuah proyek harus dapat terdefinisi dulu kebutuhan ataupun segala jenis kebutuhannya sebelum masuk ke tahap pengerjaan. Nah, mari kita lihat dari beberapa segi penilaian untuk melihat apa itu perbedaan antara predictive approach dan adaptive approach dan predictive approach. Dari segi requirement, sebuah predictive approach harus bersifat high priority, sedangkan pada agile approach berdasarkan nilai suatu bisnis. Nah, pada tahap scope ataupun ruang lingkup dari sebuah predictive approach merupakan bersifat fix, sedangkan pada agile bersifat fleksibel. Pada tahap pengembangan ataupun tahap pengerjaan, predictive approach hanya dapat dilakukan satu kali. Maka setiap tahap harus dapat diselesaikan dengan benar. Sedangkan pada agile approach bersifat iteratif, semua pengerjaan tahapan dapat diulang jika ada kesalahan. Maka dari segi dokumentasi sebuah predictive approach harus dijelaskan bahwa perubahan-perubahan ataupun tambahan-tambahan pengerjaan tidak akan berpengaruh pada proyeknya. Sedangkan agile approach dapat dilakukan perubahan-perubahan pada tahap pengerjaannya. Untuk persamaan antara agile approach dan predictive approach dapat kita lihat keduanya menggunakan model SDLC dalam tahapan-tahapan pengerjaan proyek. Nah, keduanya juga merupakan sebuah metodologi yang digunakan project manager untuk menyelesaikan ataupun sebagai solusi dalam tahap-tahap pengerjaan. Nah, walaupun agile sendiri dapat dilakukan iterasi, namun tidak menutup kemungkinan agile hanya dilakukan satu tahap sekaligus. Maka kesamaannya juga terdapat pada tahap dan aktivitas pengerjaannya. Pendekatan yang digunakan oleh predictive approach dan agile approach juga sama seperti user story sebagai requirement ataupun cara-cara pengumpulan kebutuhan lainnya. SDLC yang digunakan oleh metodologi prediktif yang saya ambil adalah contohnya waterfall. Waterfall sendiri memiliki 5 tahap. Yang pertama itu requirement, yang kedua design, yang ketiga konstruksi, yang keempat testing, yang kelima perbaikan. Mari kita jelaskan tahap-tahapan ini. Tahapan yang pertama adalah requirement. Tahapan requirement mengumpulkan segala jenis kebutuhan, mendefinisikan project. Pada tahap ini, setiap stakeholder, batasan, dan juga bagaimana suatu proyek diselesaikan harus dapat didefinisikan. Yang kedua adalah desain. Setiap hal-hal yang telah disampaikan pada tahap requirement dapat diimplementasikan dalam desain. Yang ketiga adalah tahap konstruksi. Konstruksi merupakan penerapan desain yang telah kita lakukan ke tahap-tahap pengkodean. Yang keempat adalah tahap testing. Setelah kita selesai mengerjakan suatu pengkodean, maka kita akan melakukan pengujian terhadap kode-kode tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah tahap perbaikan. Perbaikan ini merupakan perbaikan atas testing yang kita lakukan. Jika ada kesalahan atau bug, maka akan dilakukan perbaikan. Penerapan model SDLC waterfall pada sebuah proyek. Misalnya pada proyek pekerjaan ataupun pembangunan suatu website sekolah. Pada tahap requirement sebuah project manager harus dapat mendefinisikan siapa saja stakeholder dan
dan batasan-batasan dari sebuah penggunaan website. Misalnya stakeholder merupakan siswa, guru, dan staf sekolah. Selanjutnya adalah tahap perancangan ataupun tahap desain. Nah, sebelumnya pada tahap requirement kita harus dapat mendefinisikan juga seperti batasan-batasan yang misalnya kita menggunakan warna ini untuk sebuah website. Maka tahap ini kita harus dapat mengimplementasikan sebuah permintaan ataupun requirement dari suatu project. Nah, setelah kita selesai mengerjakan desain ataupun mockup dari sebuah website, maka kita akan masuk pengimplementasian dalam website pengerjaan website. Misalnya kita menggunakan WordPress dalam pengerjaannya. Maka pada tahap ini, pada tahap implementasi, setiap desain mockup akan diimplementasikan dalam bentuk secara langsung, yaitu website. Nah, pada tahap keempat adalah testing. Maka pada tahap ini, pada tahap pengerjaan sebuah website selesai, maka akan dilakukan pengujian fungsi dari sebuah website. Jika terdapat sebuah bug, maka akan masuk pada tahap perbaikan. Nah, pada tahap perbaikan inilah akan diperbaiki segala kesalahan ataupun fungsi-fungsi yang tidak berjalan pada sebuah website. Selanjutnya membahas model SDLC yang digunakan pada Agile methodology. Untuk yang saya ambil adalah Scrum. Scrum sendiri memiliki 3 aspek penting dalam pengerjaan proyeknya. Yang pertama adalah Scrum Master, Project Owner, dan Scrum Team. Ketiganya harus saling berelasi untuk menghasilkan proyek yang baik. Nah, Scrum sendiri biasanya digunakan untuk pengembangan teknologi yang akan terus berubah. Dan kemudian apa-apa saja tahap-tahapan ataupun penerapannya. Yang pertama adalah product backlog. Pada tahapan ini setiap kebutuhan akan didefinisikan, segala jenis kebutuhan akan didefinisikan. Kemudian masuk ke tahap sprint backlog. Pada tahapan ini setiap developer akan memprioritaskan hal-hal apa saja yang paling utama untuk sebuah proyek. Kemudian pada tahap sprint adalah tahap di mana setiap hal-hal yang telah dipilih pada bagian sprint backlog tadi akan diimplementasikan. Yang pertama akan dilakukan planning perencanaan mengenai proyek. Yang kedua design. Yang ketiga akan dilakukan implementasian dalam bentuk produk. Yang keempat akan dilakukan testing ataupun pengujian dan perbaikan. Setiap pada masa sprint ini dilakukan sebanyak 30 hari biasanya. Nah, pada tahapan ini setiap tahapan-tahapan mulai dari perencanaan hingga pengujian tadi akan dilakukan pengulangan. Perbedaan implementasi antara Agile approach dan Predictive approach dapat kita lihat bahwa Agile approach lebih digunakan pada proyek-proyek yang memiliki ataupun akan mengalami perubahan-perubahan selama masa pengembangannya. Jadi proyek ini bukan proyek yang terdefinisi dengan baik ataupun sedang dalam masa pengembangan. Sedangkan predictive approach lebih tepat untuk diimplementasikan kepada proyek yang dapat didefinisikan dengan baik. Dapat didefinisikan dengan baik ini yang dimaksud adalah dapat menjelaskan siapa saja, dapat menjelaskan requirement dengan jelas dari requirement gathering hingga documentation-nya baik, sehingga pada tahap planning sampai ke tahap perbaikan ataupun operation, setiap tahap-tahap ini akan dilakukan hanya 1 kali saja, sehingga kesalahan ataupun perubahan-perubahan tidak tepat untuk dilakukan pada proyek yang menggunakan model ataupun metode predictive approach. Nah, sekian saja pemaparan saya mengenai antara Agile approach dan predictive approach. Jika ada kesalahan kata, penggunaan kata, ataupun kurang tepatnya penjelasan mengenai Agile approach dan predictive approach, saya mohon maaf dan terima kasih.